Kalau dibilang teratur masih belum ya, kita masih belum konsisten dan jadwalnya pun selalu berubah-ubah gitu. Karena memang kita kadang namanya dunia pesantren, kita suka berbenturan dengan kegiatan-kegiatan pesantrenan, sehingga mau nggak mau kita geser gitu. Paling kita di sini dengan wakil kurikulum, kita bersama dengan dia. Terus itu pun guru yang kita lakukan supervisi bergantian ya, mungkin guru PAI, kemudian guru umum sosiologi gitu, guru yang lain termasuk PKN gitu juga ya. Kita memang ya di situ kalau sementara sih kita belum melibatin guru ya, dari guru ke guru masih belum, kita masih ruang lingkupnya dengan kepala sekolah ataupun pengawas. Ya alhamdulillah sih berjalan baik. Kita selama ini, saya sebagai supervisor selalu berusaha untuk jalin komunikasi yang baik, yang harmonis gitu. Paling tidak guru tuh biar nggak canggung. Karena berapa bulan yang lalu masih ada guru tuh kalau ketemu saya tuh canggung gitu. Kadang suka segan, ngobrol segan. Cuman kadang saya tahu, akhirnya ya saya suka nyapa duluan supaya tatkala kita sedang melakukan supervisi ke dia, dia pun enak, enjoy. Jadi kita sebagai kepala sekolah tuh tahu perkembangan bagaimana cara guru-guru kita mengajar itu memang dari supervisi gitu. Jadi materinya tersampaikan atau tidak dari supervisi. Terus gimana kesan murid-murid selama ini diajarin oleh mereka masing-masing mapal gimana? Karena memang tidak bisa dipungkiri, tidak semuanya guru-guru menguasai materi, dan tidak semua guru-guru tuh mereka punya metode yang dimana metode tersebut cocok diterapkan di sekolah kita. Ada juga keluhan-keluhan dari murid, dari siswa, ya maklum lah, kita kan latar belakang pendidikannya walaupun masing-masing kampus mungkin berbeda-beda, dan juga mungkin pengaruh dari latar belakang pengalaman mereka berbeda-beda, sehingga metode yang disampaikan pun ya ada yang monoton begitu terus, nggak ada perkembangan, sehingga kadang jenuh. Karena jenuhnya kadang ngantuk tidur, jadi materi yang disampaikan seharusnya terserap jadi enggak gitu. Tapi ada juga yang mereka ya mungkin kritis ya, orangnya itu nggak gampang terjebak oleh kebiasaan lama gitu. Kayak misalnya Pak Didik bagus, kadang satu ketika dia menggunakan alat ya audiovisual ya, kayak proyektor, dijelaskan di situ pelajaran sejarah misalnya, itu bagus juga tuh. Dan memang sekarang ini nggak jangan disamakan seperti anak-anak dulu ya. Sekarang itu kita apalagi menjadi kurikulum merdeka. Jadi merdeka dalam segala hal. Bukan berarti merdeka kita nggak mau ditekan oleh guru, merdeka enggak, dalam artian proses pembelajarannya pun sekarang ya tidak harus di kelas, termasuk cara pengajaran guru tersebut, posisi duduk siswa itu bebas, penting mereka enjoy, menikmati ya. Kan sekarang ada namanya kurikulum berbasis cinta ya. Jadi paling tidak siswa itu cinta kepada pembelajaran, cinta kepada mata pelajaran yang semuanya yang dia pelajari, cinta kepada gurunya gitu. Ya paling tidak ya kalau kita pesantren ya yang jelas ya cinta kepada Allah dan Rasulnya ya, paling tinggi seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ada pengaruh ya, kita memang berharap seperti itu, tapi kadang setelah itu kita tidak ada peninjauan ulang sih di mana di lapangannya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan setelah dilakukan supervisi kepada masing-masing guru, ya pertama mereka ada evaluasi, dan memang setelah kita lakukan supervisi, hal-hal yang mungkin kurang pas yang kita lihat, boleh kita ada semacam evaluasi, berbagai perbaikan, kita kasih arah-arahan bahwa ibu bisa nggak kalau seperti ditambah, ibu udah bagus loh ngajarnya, cuma alangkah baiknya kalau misalnya ada praktek juga, atau bisa ibu menggunakan media yang lain nih biar bocah tidak suntuk, tidak bosen, seperti itu. Ya kalau yang baru mungkin pasti ya
secara psikologis mereka jadi beban. Udah, ya mungkin karena kan nggak biasa ya, nggak biasa mereka ngajar, dilihat, diperhatiin, minta diadain, pokoknya segala macam ya yang tadinya mereka enjoy, jadi paling nggak mengurangi keenjoyan mereka kali ya, ada beban gitu. Tapi kalau yang sudah biasa mah mereka senang. Sebenarnya kan kalau untuk menambah wawasan kan bukan hanya dari supervisi memang ya, mungkin jadi ikut-ikut kayak seminar, baik seminar sifatnya online ataupun secara langsung, tapi memang juga ada dari supervisi. Alhamdulillah harmonis lah kita, alhamdulillah ya, kita memang alhamdulillah pendekatan kita, saya sebagai supervisor dengan guru-guru berjalan baik, lancar ya harmonis gitu ya kan. Kita sering ngobrol ya, ini kadang sering dari tongkrongan nih, ngobrol curhat di kelas, kadang tentang masalah para siswa-siswa tertentu di kelasnya bagaimana. Kadang sebagai pendekatannya saya paling menggunakan bukan metode ya, ini hanya cara saya pribadi ya, saya beli kue, saya sering kali kadang beli kue buat putra putri saya sama saya kalau ada yang diobrol dengan guru-guru, supaya paling nggak guru itu mau curhat dengan saya kadang nyuruh santri tolong beliin konsumsi, kasih 20.000 beli gorengan, kita ngomong biasa tertawa, terus kadang pancing-pancing, nanti mereka curhat ya, bagi unak-unak mereka, baik masalah metode pembelajaran ataupun misalnya masalah siswa A siswa B begini ya Pak, gini. Itu hanya cara saya. Jadi sehingga dengan begitu mereka tidak terkesan kayak diwawancara, tidak diinterogasi, enggak, lebih enak, lebih mencair di situ. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih berjalan dengan bagus komunikasi saya dengan guru-guru. Tidak ada gap gitu. Soal kesejahteraan itu sih kan di bidang lainnya ya. Jadi kita yang terpenting itu adalah bagaimana kerjanya KBM berjalan dengan baik, kemudian tujuan visi misi tercapai, itu aja targetnya ya, seperti itu.